telah disampaikan oleh semuanya para ustadz, para kiai yang mempercayai bahwa para habaib itu merupakan duriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kebanyakan mengikuti dari ulama-ulama sepuh, ulama-ulama besar Nusantara. Ini yang diikuti ulama-ulama besar Nusantara, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Maimun Jubair, lalu Gus Dur, dan lain sebagainya. Ulama-ulama besar dari Nusantara ini yang telah menyatakan bahwa Ba'alawi yang telah domisili di Indonesia ini beratus-ratus tahun sampai sekarang itu merupakan duriyah Rasulullah SAW. Makanya kami tidak akan gentar, dan tidak akan terpengaruh dengan tesisnya Kiai Iman, karena kami lebih percaya kepada ulama-ulama Nusantara dahulu, ulama-ulama besar sekelas Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Syekh Ahmad Dahlan. Semuanya percaya, semuanya meyakini bahwa Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu yang menjadi alasannya. Tidak ada alasan kami untuk mempercayai Ki Iman yang mengambil tesisnya pun mengambil dari website Wahabi yang telah nyata-nyata. Wahabi dari dulu, wabil khusus kepada Nahdiyin, Wahabi ingin menjatuhkan, mengkafir-kafirkan, mensyirik-syirikan, bid'ah, dan lain sebagainya kepada amalan-amalan Nahdiyin. Makanya saya lihat di komentar-komentar, banyak diantaranya para mukiman yang sampai menjatuhkan diri kepada kemurtadan. Kenapa? Di sini akan saya sampaikan di antara yang menyebabkan mukiman jatuh kepada kemurtadan itu adalah mukiman telah banyak yang mengatakan Yahudi atau PKI kepada para habaib. Yang nyata-nyata itu para ulama, yang nyata-nyata itu umat Islam. Sedangkan dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, barang siapa yang menyebutkan atau mengatakan Yahudi atau Nasrani, apalagi sampai PKI, komunis, kepada umat Islam, maka itu telah keluar dari keislamannya. Maka wajib mengucapkan lagi 2 kalimat syahadat. Itu yang dimaksud saya tentang mukiman yang menjatuhkan diri kepada kemurtadan saking bencinya kepada Ba'alawi, sampai tidak sadar bahwa dirinya telah murtad dengan menyatakan Yahudi, dengan menyebutkan Nasrani atau Yahudi, terutama yang paling banyak itu Yahudi dan PKI yang disematkan kepada Ba'alawi. Memang kami juga tidak memungkiri bahwa di antara Ba'alawi ada beberapa orang yang memang kami juga kurang setuju atas perkataannya. Tidak usah disebutkan, tidak setuju. Namun dia itu
umat Islam. Dia itu umat Islam. Jangan sampai karena membenci seseorang sampai menyatakan semuanya dari Ba'alawi seperti hal yang dibencinya, seperti orang yang dibencinya, disamaratakan. Itu tidak boleh, apalagi sampai kepada keturunannya, kepada nasabnya. Ingat, anak-anak Nabi terdahulu juga seperti anaknya Nabi Nuh, anaknya Nabi Adam. Itu tidak baik semuanya. Anak Nabi Nuh di video yang lalu telah saya sampaikan. Yang dinamai Kan'an itu tidak ikut kepada ayahnya, kafir. Lalu anaknya Nabi Adam. Tapi tidak berarti sampai membatalkan kepada nasabnya, sampai membatalkan kepada nasabnya, tidak. Apalagi sampai menyamaratakan semua habaib seperti itu. Jadi itu yang sering saya dengar dan juga saya lihat di kolom-kolom komentar para mukimad. Sampai sejauh itu, saking bencinya kepada Ba'alawi, kepada Ba'alawi. Beberapa tahun ini terasa sangat genting atau sangat panas masalah Ba'alawi. Kurang lebih sudah sekitar 3 tahunan ini. 3 tahunan ini akibat apa? Dari dulu, dari ulama-ulama Nusantara dahulu, ulama-ulama sepuh, tidak ada apa-apa. Tapi sekarang gara-gara kiai iman yang mengadakan tesis abal-abal seperti itu, negeri ini terasa kacau. Ini merupakan kesempatan emas bagi kaum Wahabi. Bahkan dilihat ada Oten juga ikut menjelek-jelekan Ba'alawi, mengatakan Yahudi, Ba'alawi turunan Yahudi atau Yahudi, PKI dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai segitunya. Saudara-saudaraku, marilah kita berlapang dada. Kalau kalian tetap tidak mengakui atau tidak percaya, kalian tetap akan menjadi mukiman, silahkan. Asal kalian jangan sampai membenci umat Islam. Saya katakan begitu saja. Jangan sampai membenci umat Islam, apalagi sampai mengatakan Yahudi atau Nasrani atau PKI kepada umat Islam. Silakan, itu hak kalian. Kalau tetap tidak mau percaya, tidak mau mengikuti ulama-ulama sepuh Nusantara, silakan, itu hak kalian. Tapi saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai kalian menjatuhkan diri kepada jurang kemurtadan.